yaitu penerapan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya masalah ini insya Allah akan dipaparkan oleh yang bersangkutan, yaitu Ibu Ade Irma SKD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam acara diseminasi tentang materi penerapan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini diberi kelancaran sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Yang mudah-mudahan dengan adanya budaya positif di sekolah ini akan membantu murid untuk belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Konsep utama yang ada pada modul budaya positif itu diantaranya yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 posisi kontrol. Yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelum berlanjut ke materi, ini ada pertanyaan pemantik. Pernyataan ini jawabannya setuju atau tidak Bapak Ibu guru semua terhadap pernyataan di bawah ini. Yang pertama, pernyataannya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana, setuju atau tidak? Kalau ya, silakan bisa ada yang bisa menjawab dengan alasannya. Kalau setuju, kenapa? Tidak setuju, kenapa? Bagaimana Pak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, tapi Ya, ada yang setuju. yang lain belum tahu hukumannya seperti apa. Ya, tergantung hukuman yang diberikan seperti apa. Ya, kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan pernyataan ini? Setuju tidak? Ya. Di sini saya tidak akan memberikan jawabannya karena nanti Bapak Ibu semua dapat menyimpulkan sendiri dari apa yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Di sini apakah makna disiplin? Kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin, yang mana disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekolah dan pelakon. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai atau pencapaian suatu tujuan murid. Jadi disiplin di sini dihubungkan dengan ketidaknyamanan, yang mana di sekolah kita ada peraturan-peraturan yang dibuat. Apabila siswa tidak melakukan peraturan, pasti di situ ada hukuman. Nah, di sini hukuman itu akan membuat murid merasa tidak nyaman. Untuk menerapkan disiplin itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi di sini apabila siswa melakukan pelanggaran itu, pasti ia memiliki satu tujuan. Setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Itu yang diungkapkan oleh William Glasser pada teori kontrol. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk budaya positif, untuk menciptakan budaya positif, kita seringkali terhadap peraturan yang kita buat itu suka adanya hukuman. Motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada yang bersifat eksternal dan ada yang internal. Contoh yang eksternal itu manusia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini semua merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Sebagai contoh, kita kalau berkendara menggunakan motor, kita suka memakai helm. Apa motivasi Bapak dan Ibu menggunakan helm ketika berkendara? Takut ditilang. Itu termasuk motivasi eksternal atau internal? Eksternal, dari luar, karena menghindari hukuman. Nah, motivasi ini mungkin akan bersifat sementara. Yang ingin diciptakan dari budaya positif yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti tadi, bukan karena takut ditilang, tapi demi keselamatan kita, ya, demi keselamatan diri. Nah, ini berkaitan dengan tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Jadi di dalam menerapkan kepatuhan atau kedisiplinan, kita suka mengadakan hukuman atau konsekuensi. Ini ada tindakan guru. Coba Bapak Ibu sebut, tebak apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", itu diberikan kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, tindakan seperti itu menyuruh siswa untuk menulis kalimat 100 kali dalam bukunya dengan kata kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi atau hukuman? Nggak semua menjawab Bu, yang salah atau risiko konsekuensi. Nanti Pak di depan. Gambarannya itu kalau hukuman itu diberikannya langsung dari satu pihak. Kalau konsekuensi itu dan kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pelanggaran. Kalau konsekuensi ada hubungannya dengan pelanggaran dan itu sudah disepakati antara murid dan guru. Mencatat 100 kali dan Bu, saya tidak akan terlambat lagi termasuk hukuman atau konsekuensi. Belum disepakati. Ya, hukuman karena tidak disepakati sebelumnya. Baik, untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman. Di sini dalam mempelajari model ini terus terang saya juga introspeksi diri, ternyata ternyata masih jauh perilaku kita kalau dihubungkan dengan apa yang harus dilakukan sebagai guru. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk apa ya? Konsekuensi. Nah, jadi ayat jawaban Anda Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Mengapa? Karena itu langsung oleh si guru, oleh satu pihak diberikan kepada siswa tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Yang kedua juga sama, hukuman lari. Anak terlambat hadir ke sekolah, wayahna cenah bangunan telat, lompat laju kenapa? Nah, katakan dari satu pihak itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga juga, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Itu juga sama hukuman. Tidak ada hubungan. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi karena ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan mungkin itu sudah disepakati. Murid juga sudah tahu kalau kalian konsekuensi itu jadi sudah efek, jadi ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga sama, termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak, ini seharusnya untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini mungkin aturannya kalau ke sekolah harus memakai sepatu hitam. Jadi kalau tidak dihukum, itu termasuk hukuman. Dan untuk lari mengelilingi lapangan itu termasuk konsekuensi karena ini ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Kalau melihat fungsi atau manfaat antara hukuman dan konsekuensi, apakah sama atau mana yang lebih baik? Di sini hukuman dan konsekuensi itu
Ya, dari hukuman itu efek samping nanti ke siswa itu tidak akan lama. Jadi dalam jangka waktu pendek saja dia itu menaati aturan, karena tadi motivasinya dari luar untuk menghindari hukuman tersebut. Kemudian untuk konsekuensi ini, dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika waktu itu saja, ketika waktu melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau untuk hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, karena mendapatkan hukuman yang langsung tanpa dia mengetahuinya terlebih dahulu. Dan ini akan membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau untuk konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Karena mungkin ketika mereka harus dikonsekuensi membersihkan meja, kan dilihat oleh teman-temannya, mereka ditinggal, merasa diasingkan, merasa tidak enak, tapi hanya sementara. Berbeda lagi dengan hukuman. Contoh dihukum dikeluaran kaki dengan payungan bendera, balingan hormat, umat ini upacara tenangi sapatu contohnya. Nah itu mereka akan merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai, dan itu efeknya akan lama di anak. Ini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap baik manusia itu, baik anak-anak maupun kita yang sudah dewasa, mempunyai kebutuhan dasar. Di modul 1.4 itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, dalam melakukan sesuatu, baik itu pelanggaran ataupun merupakan kepatuhan, si anak itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan mana yang siswa kita itu perlukan. Nah, jadi di dalam menerapkan budaya positif, kita itu harus membuat keyakinan kelas. Jadi bukan lagi aturan yang digunakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan tadi yang motivasi intriksi itu karena untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Kalau motivasi intrinsik untuk kesehatan memakai masker. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan materi, ya. Jadi untuk kenapa harus peraturan bukan keyakinan? Ya, kenapa harus peraturan? Mengapa tidak peraturan? Namun ku peraturan mendisiplinkan siswa tapi kedaku keyakinan kelas kemari untuk mendukung motivasi intrinsik supaya si anak dalam melakukan sesuatu itu atas motivasi intrinsiknya, bukan karena menghindari hukuman lagi atau karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward dari guru, tapi untuk
menumbuhkan atau mendukung motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mungkin kalau kita terapkan aturan karena di situ selalu ada hubungannya dengan hukuman, jadi si anak motivasinya itu yang timbul itu motivasi eksternal. Jadi di sini perlu diadakan keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi yang kita harapkan itu siswa menerapkan budaya positif di sekolah atas motivasi intrinsik, bukan karena dari hukuman itu. Ya, seperti itu yang kita harapkan di sekolah. Nah, contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tadinya peraturan. Nah, dirubah ke keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Merupakan sikap dan nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk peraturan. Kalau diubah ke keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain. Yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk peraturan. Ya, yang nanti kita akan buat di kelas masing-masing yaitu keyakinan kelas, harus menghormati orang lain dan berkomitmen seperti itu. Nah, di sini yang tadinya kita di tiap kelas sudah ada peraturan masing-masing, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, diharapkan setelah anak sadar akan keyakinan kelasnya masing-masing, nanti akan menjadi lingkungan positif dan pada akhirnya akan membudaya di sekolah. Nah, ini di sini tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apakah posisi kita sebagai guru sudah sesuai dengan posisi kontrol ini? Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi yang paling ideal yang harus kita miliki yaitu posisi manajer. Ini, iya. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Kalau kita di posisi penghukum, maka kita akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, berarti itu ada hukuman ancaman. Nah, kita bagaimana dengan kita? Apakah suka memberikan berada dalam posisi mana? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya guru mengatakan, kamu itu seharusnya sudah tahu, itu kan sudah aturan kelas kita, kenapa masih seperti ini? Jadi anak di situ akan merasa bersalah. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu teguhan, ibu sing hayo baik itu baik. Ya, posisi orang berarti membuat orang merasa bersalah. Si anak akan merasa bersalah di situ. Kemudian posisi sebagai teman, sebagai contoh guru berkata, ayolah lakukan ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Jadi kita memposisikan diri kita dengan murid-murid itu seperti teman, diperlakukan seperti teman. Kemudian kalau posisi pemantau itu cuma memantau. Sebagai contoh guru berkata, apa peraturannya? Kalau ada yang siswa yang melanggar, cik naon aturanana, maka gitu. Nah, pertama termasuknya karena pemantau. Kalau posisi manajer, karena
tadi di sekolah atau di kelas sudah dibuat keyakinan kelas yang tadinya peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas. Di situ ketika ada siswa yang melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka kita akan katakan kepada siswa itu, "Nah, kenapa kamu seperti itu? Kamu tahu apa yang kelas kita yakini?" Nah, kan si anak sadar mereka sudah sepakat dengan keyakinan kelasnya. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di posisi manajer itu siswa diajak untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu berada pada posisi mana? Manajer, alhamdulillah, harus dipertahankan itu. Manajer. Nah, terkait tadi dengan hukuman, kemudian konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi inilah yang harus kita gunakan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian restitusi menurut Bosen. Jadi di modul 1.4 ini diharapkan di sekolah tidak ada lagi yang namanya hukuman, karena itu efeknya tidak baik bagi siswa dan murid melaksanakan kepatuhan menaati peraturan itu atas dasar motivasi eksternal untuk menghindari hukuman tersebut. Jadi yang harus diterapkan yaitu restitusi, tidak lagi hukuman dan konsekuensi, tapi restitusi. Ya, dalam menciptakan restitusi itu terlebih dahulu harus ada keyakinan kelas. Di tiap kelas masing-masing harus ada keyakinan kelas. Dengan cara kita bertanya jawab dengan siswa, berdiskusi dengan siswa, mau bagaimana kelas supaya bisa aman dan nyaman dalam belajar. Silahkan anak berpendapat apa saja, boleh. Kemarin contohnya artinya di kelas terus dipayun dia kan seueur kenapa sih cenah Bu tekeni ayam nyarios kasar serah tekeni ayam keluar kalau bertuae tekeni ayam pasea sabalah seueur pendapat anak-anak kita tampung. Nah, kan itu anak jadi pendapat yang diberikan anak itu tentang kekurangan yang negatif, sebenarnya tidak boleh hukum. Tadinya dengan keyakinan kelas kurang dirubah menjadi hal positif. Sebenarnya tidak boleh mencoret tembok senabu. Nah, berarti kita masukkan karena nilai tanggung jawab dalam memelihara kebersihan dan kerapihan kelas. Nah, ini kalau kita tadi Bu Siti sudah ada pada posisi manajer, alhamdulillah. Nah, dalam menyelesaikan masalah harus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama kita harus menstabilkan dulu identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan yang tadi yaitu kebutuhan dasar manusia. Si anak melakukan pelanggaran ini pasti karena ada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Kemudian yang terakhir dengan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi bersama-sama di kelas masing-masing. Nah,
Ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sebagai contoh, guru mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi si anak ketika melakukan kesalahan tidak kita sudutkan, tidak kita malah disalahkan, tapi kita stabilkan identitasnya. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena siswa melakukan kesalahan itu pasti membutuhkan atau ada kebutuhan manusia yang ingin dipenuhinya. Contoh di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kita ambil contoh, ada siswa yang berantem, ada 2 orang siswa berantem sama temannya. Contohnya si A sama si B. Si A marah kepada si B karena si B selalu mengejek kepada si A. Akhirnya si A terpancing emosi melakukan contoh nate nyonyok kasih B. Nah, dalam penyelesaiannya tadi kan kita mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Contoh saya, iya bu, abi teh tadi cenah ada diejek wae, abi teh keheul ditonyok we. Nya cek urang teh untung ukur ditonyok. Tidak melakukan yang lebih. Nah, apa kita terus kurang teh ditaroskeun kos kitu teh. Nah, anu dilakukan ke hidup teh sesuai teh sareng keyakinan urang di kelas. Cenah henteu bu, dari kelas mah urang teh kudu saling menghormati dan menghargai. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, dalam menyelesaikan masalahnya itu, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mencarikan solusinya. Jadi tidak dengan dihukum oleh kita. Ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas 4. Pertama, setiap siswa menuliskan keinginan seperti apa di kelasnya supaya pembelajaran atau di kelas itu bisa kondusif. Siswa diberi kesempatan untuk menuliskan, masing-masing siswa di warna merah, terus itu ditempel, jadi kurang dipisah-pisah misalnya namanya, dimasukkan karena nilai-nilai kebajikan termasuk karena nilai mana. Nah, alhamdulillah kita di kelas 4 atau ngadame keyakinan kelasna. Kami di kelas-kelas misalnya semangat pilih aya anu teu ngartos pamitan hayu urang sasarangan abdi ge dasarna menuju belajar atos pamitan sakitu hapunten pilih dina penyampaian materina teu kahantos kalah ngadirkeun kurang jelas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.